Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Alhamdulillah, syukurillah. Pada hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026 sudah tercapai sebuah keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menerima eksepsi dari kami. Dari saya, terdakwa, saya Dr. Tifauziah Tiasuma. Jadi, ini adalah sebuah yang harus kita sangat apresiasi ya. Ini adalah bentuk penghormatan kita terhadap proses hukum dan lembaga peradilan. Sikap ini ya selama ini saya sudah sampaikan juga pada hari yang lalu di media sosial bahwa apabila eksepsi ini ditolak ya kami akan terus berjuang. Apabila eksepsi ini diterima, kami pun akan terus berjuang. Karena penegakan keadilan dan kebenaran harus terus kita perjuangkan. Saya bersama Mas Roy Suryo insya Allah ya, akan terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kemudian komitmen kami terus ya Mas terus. Ya. Komitmen kami terus bersama dengan advokat kami, para pejuang, para aktivis semuanya ya. Semua aktivis kita terus berjuang untuk terus menegakkan kebenaran dan keadilan. Kejujuran, konstitusi, seputih negara ini sejarah harus kita pulihkan ya. Kemudian kami meyakini ya bahwa keputusan pengadilan ini adalah bagian dari ikhtiar manusia, bagian dari ikhtiar negara, bagian dari ikhtiar seluruh pemangku kebijakan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak atas semua yang telah dilakukan sehingga keadilan dan kebenaran ini bisa tegak berdiri di negara ini. Dan terlebih dari itu bahwa semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kami menerima yang terjadi hari ini dari sejak kami melangkahkan kaki menuju kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini, apapun yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri, oleh Majelis Hakim kami terima dengan ikhlas sebagai bagian dari kami menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala untuk terus menegakkan keadilan kebenaran. Dan seluruh rakyat Indonesia percayalah bahwa keputusan dari Majelis Hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya, tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran, terutama terkait dengan persoalan yang selama ini sudah menjadi beban bagi seluruh bangsa Indonesia, terkait dengan otentitas dari ijazah yang selama ini menjadi polemik. Sehingga apa? Sehingga ke depan kita tidak perlu harus menemui persoalan ini lagi pada presiden-presiden maupun pejabat-pejabat berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan. Ya. Baiklah, saya lanjutkan. Ya kan? Kami berterima kasih pada teman-teman wartawan yang selama ini mengikuti dan mengawal kami sampai putusan akhir ini. Ya, memang semua itu ada skenario Allah. Kami sudah siap dengan putusan-putusan. Baik itu diterima maupun ditolak, kami sudah siap. Tapi faktanya dengan perjuangan kami, dengan pembelaan kami, eksepsi kami atau perlawanan kami yang luar biasa, akhirnya Majelis Hakim sepakat dengan apa isi dari perlawanan kami. Dan kami berterima kasih atas nama tim advokat Dr. Tifa. Ya, memang kami tadinya mengejar-ngejar bukti, bukan bukti, daftar bukti dan daftar saksi dari pihak BAP. Nah, karena sudah diputuskan seperti ini, maka kami tidak akan menuntut lagi dan kami berterima kasih. Semua itu adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Yang lain? Saya akan lanjut sedikit ya. Jadi sebetulnya secara mental ya, insya Allah ya, lebih dari 400 hari ya kami sudah mempersiapkan diri, terutama ketika Polda Metro Jaya menyatakan bahwa ada 709 dokumen ya, kami sudah riset 709 dokumen ini ya, dan dengan senang hati apabila memang sidang ini akan berlanjut, artinya eksepsi kami ditolak, kami akan siap untuk menyampaikan hasil investigasi kami selama setahun ini terkait dengan 709 dokumen ya. Dan kemudian juga kami juga mendapatkan sebuah kekuatan juga ya, penguatan ya, bahwa ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak ya. Ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada lulus tahun 1985
itu harus memiliki dokumen seperti ini, ya, yaitu transkrip nilai lengkap, ya, SKS berjumlah 161, ya, kemudian transkrip nilai tersebut ditandatangani secara lengkap oleh dekan, oleh pembantu dekan 1. Ini adalah bukti yang tidak bisa dibantah dan apabila ya, dan ini adalah bocoran dari sebagian 709 dokumen. Ya, 709 dokumen ada transkrip nilai ya yang tidak sesuai dengan transkrip nilai asli ini. Dan ini sulit sekali akan dipertahankan, ya. Jadi inilah yang salah satunya sudah kami persiapkan. Dan satu lagi, kami juga sudah mendapatkan bukti yang jelas tidak bisa dibantah, ya, bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada yang lulus tahun 1985, ya, tidak usah harus melihat apapun artefak yang ada pada ijazah, cukup melihat satu saja artefak yang tidak bisa dibantah, yaitu bahwa ijazah sarjana kehutanan UGM tahun 1985 itu 1985 itu materinya warnanya merah, ya, materinya warna merah dengan nilai Rp500 dan bukan hijau, ya, nilainya 100. Ijazah yang menggunakan materi hijau dengan nilai Rp100 itu adalah ijazah sarjana muda, ya. Baik, dilanjutkan oleh Pak. Saudara-saudara sekalian, apa makna dari putusan pengadilan tadi?